Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengantar ilmu akidah, yaitu muqaddimat atau tamhid fi ilmi al-aqidah, ya. Sebelum kita masuk mempelajari akidah, tentu ada beberapa maklumat, wawasan-wawasan yang perlu kita ketahui dan juga ada istilah-istilah yang mungkin perlu kita ketahui sehingga ketika kita membaca buku-buku terkait akidah kita memahami istilah-istilah tersebut. Maka perlu bagi seorang untuk masuk dalam tamhid atau muqaddimat sebelum dia mempelajari ilmu akidah secara detail. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang urgensi belajar akidah. Tentu akidah sebagaimana diketahui adalah usuluddin, pokok daripada agama. Ya, nama lain dari akidah adalah usuluddin. Dan belajar usul tentu lebih diprioritaskan dari belajar furu'. Dua-duanya dipelajari. Usul dipelajari, sebagaimana furu' juga dipelajari, tapi secara skala prioritas, maka usul yang dia merupakan landasan, merupakan dasar, maka lebih utama untuk dipelajari. Terlebih lagi, ada beberapa urgensi yang bisa kita, poin-poin yang menunjukkan urgensinya belajar akidah. Yang pertama, tentunya supaya bisa beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang mantap. Karena akidah menanamkan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ragu, maka dia tidak akan beribadah dengan mantap. Dia ragu dengan apa yang dia jalani. Dia ragu tentang Tuhan yang dia ibadahi. Dengan belajar akidah akan memantapkan keyakinan seseorang. Kemudian juga dalam belajar akidah kita akan fokus terutama membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah ilmu yang termulia. Sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu ditinjau dari keutamaan yang dipelajari. Keutamaan ilmu ditinjau dari keutamaan yang dipelajari. Syarafu al-ilm bisyarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu tergantung dari apa yang dipelajari. Karena yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Karena kita akan melaah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehingga menjadikan seorang lebih khusyuk, lebih khusyuk dalam beribadah, lebih menghayati dalam beribadah, karena dia tahu betul tentang sifat-sifat zat yang dia ibadahi, tentang nama-nama dan sifat-sifat. Semakin dia mendalami, dia semakin merasa dekat dengan Rabb tersebut. Kemudian yang ketiga, membentengi diri dari syubhat-syubhat yang beredar, dan yang keempat, membentengi dari fitnah syahwat. Dua fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat, adalah fitnah yang siap menerpa siapa saja, terutama di zaman sekarang ini. Di mana setiap syahwat bisa diumbar dan bisa diumbar di medsos dan di internet, dan siapa saja bisa mengaksesnya. Dengan di mana aurat wanita dijadikan tontonan, diumbar di mana-mana, sehingga syahwat dengan berbagai macam keliarannya sekarang bisa diakses di internet dengan mudahnya. Kalau seorang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak meyakini bahwasanya Allah mengawasinya, tidak meyakini bahwasanya setiap yang dia lihat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak, maka dia akan mudah mengakses itu semua. Sehingga akhirnya dia tenggelam dalam lautan syahwat. Terkadang dia bisa keluar, terkadang dia tidak bisa keluar. Kalaupun dia bisa keluar di lautan syahwat, maka masih banyak sisa-sisa sampah-sampah yang bercokol di dadanya. Kalau dia tidak dibangun dari akidah yang kuat, dia akan tenggelam dalam syahwat tersebut. Kemudian juga membentengi dari syubhat, dan ini yang lebih parah, syubhat terkait dengan pemikiran. Dan syubhat sangat banyak yang mengantarkan kepada bid'ah atau mengantarkan kepada kekufuran. Sekarang semua orang punya pemikiran syubhat, maka dia
letakkan di internet. Dia ceramah, dia shooting, dia sebarkan, dan semua orang bisa mengakses. Terlebih lagi seorang pengin tahu ya, sehingga dia mendengar, sehingga dia menjadi ragu ya. Ketika mendengar syubhat yang tadinya di atas akidah yang benar menyimpang, bahkan sampai orang terjerumus dalam pemahaman ateisme ya. Ateis gara-gara selalu menonton syubhat ya, sehingga keraguan pun merasuk dalam dirinya, dalam hatinya, akidahnya pun goyang, tadi pondasinya kuat menjadi hancur, akhirnya dia ragu tentang Tuhan, ragu dengan syariat Tuhan, akhirnya dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengantarkan orang kepada pemahaman ateis. Dan sekarang pemikiran apa saja disebarkan di internet ya. Kalau kita tidak punya akidah yang benar, kita sulit untuk selamat dari itu semua. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan hal ini dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada sesembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang simpul tali yang sangat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu samii'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu, sungguhnya Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah keluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan yang berbagai macam ragam menuju satu cahaya, ilan nur. Di sini sebagian ulama tafsir mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala memberi jaza balasan kepada orang yang bertauhid. Wa may yakfur bit-taghuti wa famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia bertauhid dan dia kufur kepada sembahan selain Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, balasannya dia adalah jazaannya, balasannya dia memegang tali keimanan yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Setelah itu Allah berfirman, Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertauhid, yang berakidah yang kokoh akan diurusi oleh Allah. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Yukhriju itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris disebut continuous tense, berkesinambungan. Allah senantiasa mengeluarkan orang-orang beriman minadh dhulumat, dari berbagai macam kegelapan. Dhulumat maksudnya syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat yang tiada, lautan yang tidak ada tepinya ya. Ombak yang bergejolak luar biasa. Baik syubhat maupun apa? Syahwat. Oleh karenanya Allah namakan dengan zulumat, yang selalu menerpa seorang mukmin, tapi Allah yang ngurusi orang mukmin tersebut. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum. Allah senantiasa, kalau bahasa kita, Allah senantiasa mengeluarkan mereka, orang-orang beriman, minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur. Oleh karenanya menuju cahaya. Oleh karenanya seorang yang berakidah yang kuat, berpegang teguh dengan iman kepada Allah, kufur kepada sesembahan selain Allah, maka dia akan selamat dari syubhat dan syahwat. Dan di antara urgensi belajar akidah yaitu agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek atau akidah-akidah yang keliru. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan atau kesyirikan dan dengan berbagai macam modelnya, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak punya landasan. Tidak punya landasan. Ya. Tidak pernah belajar akidah, sehingga latah untuk ikut-ikutan. Kalau ada orang usap-usap, ikut usap-usap. Ya. Contohnya ada orang usap-usap kuburan, ikut-ikut usap apa? Kuburan. Padahal para ulama sudah mengingatkan bahwasanya at-tamassuh bil maqabir min adatil yahud wan nasara, sebagian perkataan Al-Ghazali. Mengusap-ngusap dinding-dinding kuburan itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Ada orang usap-usap, ikut-ikutan usap-usap. Latah. Ada orang datang kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, ikut-ikutan. Kenapa? Latah. Kenapa? Dia tidak punya dasar. Orang pakai jimat, ikut-ikutan pakai jimat. Katanya begini, ikut-ikutan.
Ada orang menyebarkan khurafat. Katanya kalau begini tatoyur maka begini. Ikut-ikutan. Katanya angka 13 sial. Dia enggak punya landasan, dia ikut. Sehingga banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak orang terjerumus dalam praktek kesyirikan atau penyimpangan karena tidak punya landasan yang kuat. Tidak punya landasan yang kuat. Oleh karenanya, belajar akidah itu sangat urgent bagi kita. Ya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Yang penting juga mungkin saya tambahkan, ya. Yang keenam, agar bahagia, ya. Bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Di akhirat. Orang yang berakidah yang benar, dia tenang, dia tentram. Apapun kondisi yang terjadi, kondisi yang menimpanya, yang menerpanya, ujian menerpanya, dia kokoh. Ujian silih berganti datang menimpanya, dia tegar. Karena dia punya landasan yang kuat. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya lihat ketika akidah tersebar dengan kuat, maka seorang tidak mudah terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Kita lihat misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi kajian tauhid sejak SD orang belajar tauhid. SD, SMP, SMA. Ya. Nggak ada orang ke kuburan kemudian takut sama hantu. Nggak ada. Mereka kuburan malam hari. Nggak ada takut apa? Genderuwo. Ya. Karena memang mereka punya keyakinan yang kuat. Ya. Kalau kita baru jalan, nggak usah dekat. Kalau naik motor depan kuburan, kenceng. Kenapa? Karena sudah terlanjur hati kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam tontonan yang merusak akidah. Mau dibilang ya bahwasanya orang kalau sudah mati ruhnya alam barzah, iya saya sudah tahu wawasannya, tapi aplikasinya masih belum mantap ya. Seperti itu ya. Takut ya. Lihat bagaimana saya cerita kemarin waktu hajian ya. Kita mengalami kondisi yang sulit sampai ada seorang pekerja orang Arab di Mekah, dia ngurusin, dia bantu sampai selesai, dan itu hal yang sangat menakjubkan. Maka saya bilang sama jamaah haji, lihat dia luar biasa orang ini, dia bantu kita sampai selesai urusan. Itu pekerjaan yang sangat berat. Kemudian saya ketemu dia, saya bilang Masya Allah Abdullah, anta Masya Allah, kata dia. Fadlun minallah, kata dia. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Tidak ada sombongnya sama sekali. Itu orang awam, bukan ustadz. Coba kalau kita, oh iya, saya memang baru tahu ya. Baru tahu, saya sudah pengalaman saya. Kenapa? Karena kalau orang sudah belajar akidah yang kuat, selalu diajarin bahwasanya, dicekokin bahwasanya semua karunia dari siapa? Dari Allah. Maka mudah dia mengucapkan demikian. Artinya, akidah ini membuat kita tenang, membuat kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Ini urgensi belajar akidah. Lanjutkan poin berikutnya tentang istilah akidah. Ini tadi sudah kita bahas urgensi belajar akidah. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, makna akidah. Akidah ada makna secara bahasa dan makna secara istilah. Secara bahasa, akidah diambil kata aqada. Aqada, dari aqada, akidah diambil dari kata, asal katanya dari ain, qaf, dal, aqada. Dan kalau aqada ini ditelusuri maknanya, maka ada beberapa penggunaan dari kata aqada, seperti maknanya adalah ar-rabut wasyad. Ar-rabut itu ikatan, wasyad itu dikencengin. Rabut ikatan, asyad maksudnya dikencengin. Ya. Mengikat dan mengencangkan dengan kuat. Dikatakan dalam bahasa Arab, aqadal habla. Aqadal habla yaitu dia ikat tali. Kalau aqadal habla yaitu mengikat tali. Mengencangkan tali. Jadi kata akidah itu kembali makna kepada pengencengan, pengikatan, yaitu kokoh. Terus makna dari aqadah secara bahasa juga maknanya al-ahdu, janji. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Dan janji menunjukkan suatu penekanan. Janji, saya berjanji ya.
menunjukkan penekanan. Maka Allah menyuruh untuk menunaikan. Contoh makna di antara makna aqada artinya al-mulazamah, melazimi. Atau yang sebelumnya at-ta'kid. Ta'kid penekanan. Dikatakan aqdul bai' atau aqdal bai'a ay akadahu. Seorang mengadakan jual beli kemudian dia tulis akad. Kenapa dia tulis akad? Untuk menekankan. Kenapa dia tulis akad? Untuk menekankan. Makanya transaksi tersebut ditulis akadnya supaya tidak buyar atau kalau terjadi apa-apa kembali kepada akad. Fungsi akad adalah untuk menekankan transaksi yang terjadi. Kemudian yang keempat maknanya al-mulazamah. Aqada qalbuhu syai'a, itu maksudnya adalah idza lazamahu, hati mengakidahi sesuatu, yaitu jika hati tersebut melazimi sesuatu tersebut. Jadi akidah maksudnya melazimi. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda perang terlazimkan di atas ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Keutamaan orang yang memiliki kuda perang. Bosnya kebaikan melazimi ubun-ubun kuda tersebut. Ya, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan pahala yang agung bagi orang yang memiliki kuda digunakan untuk perang. Dari sini kalau kita kembali kepada makna aqada, rabat wasyad, yaitu ikatan dan dikencengkan atau janji atau penekanan atau melazimi, semua makna kembali kepada kemantapan, kemudian ikatan yang kuat. Oleh karenanya makna akidah secara istilah, lihat di situ saya tulis al-i'tiqadul jazim alladzi la yukhalituhu syakkun fil matalibil ilahiyati wan nubuwati wa umuril ma'ad. Maksudnya akidah adalah keyakinan yang mantap. Al-i'tiqadul jazim itu keyakinan yang pasti, yang mantap, yang tidak dicampuri dengan keraguan. Tidak ada keraguan dalam keyakinan tersebut. Terkait dengan teologi, terkait dengan perkara-perkara ketuhanan dan juga perkara-perkara keimanan seperti nubuat, perkara hari kiamat, perkara malaikah. Ini semua disebut dengan akidah. Itu terkait dengan keyakinan tentang teologi, tentang perkara-perkara ketuhanan, perkara nubuat, kenabian, perkara hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat, tentang malaikat dan rukun iman yang lainnya. Yang tidak dicampurkan dengan keraguan, tidak dicampur dengan keraguan. Keyakinan tidak dicampurkan dengan keraguan. Oleh karena dari sini kita tahu kalau ada orang meyakini suatu, namun dia tidak mantap keyakinannya, akidahnya belum benar. Atau akidahnya begitu mudah lepas, dia tidak melaziminya terus, ini juga bukan akidah. Akidah itu suatu yang mantap, yang dilazimi oleh hati seorang, yang tidak dicampur dengan keraguan sama sekali. Nah, untuk memiliki akidah seperti ini mau tidak mau harus belajar. Belajar praktek sehingga kokoh. Maka lihatlah bagaimana akidah para sahabat yang luar biasa. Karena mereka diajari oleh Nabi SAW, mereka praktekkan dalam aktivitas keseharian. Mereka diterpa dengan berbagai macam ujian dan mereka tegar. Ya. Sampai Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu." Ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat pasukan yang begitu banyak datang, kaum muslimin di kota Madinah dikepung oleh al-ahzab. Ahzab itu kumpulan-kumpulan pasukan kaum musyrikin. Sekitar 10.000 orang. Ya. Sekitar 10.000 orang datang mengepung. Tatkala mereka melihat tersebut, mereka justru semakin beriman. Bukan ketakutan, bukan lari. Mereka semakin yakin. Walamma ra'al mu'minul ahzaba qalu, tatkala kaum mukminin melihat pasukan sudah datang di hadapan mata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh dan rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan inilah sungguh benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum, dan kondisi yang menakutkan tadi tidak menambahkan kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin bertambah iman mereka dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Ya, ini akidah. Adapun orang munafik, Allah berfirman, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Orang munafik takut ketika
Datang Al-Ahzab, bahkan Al-Ahzab sudah kabur, sudah pulang, Abu Sufyan dan pasukannya sudah kabur. Allah mengatakan, yahsabuna al-ahzab lam yadhabu. Mereka masih takut. Jangan-jangan belum pergi. Jangan-jangan belum pergi. Padahal sudah kabur. Sudah kabur, mereka masih apa? Ketakutan. Kenapa? Karena akidah yang tidak kuat. Oke, ini makna daripada akidah itu keyakinan yang pasti, yang tidak dicampuri dengan keraguan, dan itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kita belajar minta kepada Allah dan kita menjalani praktek-praktek dalam kehidupan dunia. Kita belajar misalnya kita tauhid, kita belajar tentang akidah. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang timbul, kemudian hal-hal yang timbul menjadi pelajaran pengamatan, kita melihat kesimpulan-kesimpulan dalam kehidupan. Ternyata kalau begini maka begini, begini maka begini. Ini menjadikan iman seorang semakin apa? Semakin kokoh, semakin mantap, semakin yakin. Taib. Kapan mulai penggunaan istilah akidah? Istilah akidah di zaman salaf dahulu tidak ada. Tidak ada di zaman salaf. Sebagaimana istilah rukun iman, rukun Islam, tidak ada ya. Kalau kita para salaf sebenarnya Al-Quran dan hadis, maka istilah yang digunakan biasanya iman. Iman, ya. Iman atau yakin, ya. Mereka sering menggunakan istilah iman. Seperti dalam Al-Quran banyak, innalladzina amanu, banyak sekali. Orang beriman. Seperti para salaf mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Mari duduk kita beriman, menambah iman dalam beberapa saat. Nasdat imanan, kita tambah iman kita. Ya. Jadi mereka menggunakan istilah iman. Sehingga pertanyaan yang timbul kepada Nabi selalu menggunakan istilah iman. Belum ada istilah apa? Akidah. Istilah akidah, Allah alam bisawab, disebut oleh sebagian ulama, ya, baru muncul di awal abad keempat. Baru muncul di awal abad keempat dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. Maka yang pertama kali dikenal menulis buku dengan judul akidah, lihat di sini adalah Abu Hatim Ar-Razi, ya. Abu Hatim Ar-Razi yang wafat pada 327 Hijriah. 327 Hijriah dia punya buku judulnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ada mulai istilah I'tiqaduddin. Ini akidah. I'tiqad, akidah sama saja. Ini mulai muncul di awal abad keempat. Kemudian juga Abu Bakar Al-Ismaili punya judul bukunya I'tiqad A'immatil Hadis. Akidahnya para imam hadis, dan beliau wafat pada tahun 371 Hijriah, abad keempat. Kemudian dilanjutkan pada abad kelima seperti Al-Lalaka'i atau Al-Lalikai. Al-Lalakai punya buku judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dicetak 6 jilid. Cetakan lama ya. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Istilah i'tiqad. I'tiqad maksudnya akidah. Demikian seperti juga Abu Utsman As-Sabuni punya judul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidah, istilah akidah. Ini ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Demikian Al-Baihaqi punya buku Al-I'tiqad ala Madhhabis Salaf Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tiqad di atas madhhabus salaf. Yang wafat pada tahun 485 Hijriah. Al-Asbahani punya buku Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah Syarah Aqidat Ahli Sunnah. Wafat pada abad ke-6 535 Hijriah. Jadi banyak buku-buku ditulis dengan judul akidah, akidah. Tapi bolehkah kita menggunakan istilah akidah? Enggak ada masalah dalam Islam. La musyahata fil istilah. Tidak mengapa menggunakan istilah-istilah yang baru jika dipahami maksudnya. Jika dipahami apa? Maksudnya. Seperti istilah misalnya wajib, makruh, mandub, mustahab, mubah, ini tidak ada di zaman Nabi SAW istilah-istilah pembagian hukum menjadi 5 dengan istilah-istilah yang dimaksud. Ya. Baru kemudian para ulama membuat istilah-istilah untuk mudah pembelajaran. Seperti juga tidak ada zaman dahulu, zaman Nabi istilah rukun iman, enggak ada. Demikian juga tidak ada istilah rukun Islam. Tapi kemudian para ulama membuat istilah tersebut untuk memahami bahwasanya keimanan dibangun di atas rukun iman yang ke-6, Islam dibangun di atas rukun Islam yang 5. Ya. Istilah datang belakang. Yang penting maksudnya adalah benar. Yang penting maksudnya adalah benar. Demikian juga istilah akidah
Meskipun tidak ada di zaman para salaf, namun para ulama semua sepakat penggunaan istilah tersebut. Baik ahlus sunnah maupun ahlul bidah, semua sepakat yang dimaksud dengan akidah adalah masalah keyakinan terkait dengan keimanan, terkait teologi, masalah ketuhanan, masalah malaikat, masalah kenabian, masalah hari kiamat, masalah takdir, ini semua disebut dengan apa? I'tiqad. Baik. Sampai sini paham? Sudah dicatat? Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa istilah selain daripada istilah akidah, ya. Istilah-istilah yang serupa meskipun dengan lafal yang lain, ya. Di antara istilah-istilah tersebut, sebagian ulama mengungkapkan akidah dengan makna tauhid. Mereka mengatakan kita belajar tauhid, maksudnya belajar apa? Akidah. Padahal akidah itu lebih luas daripada tauhid. Di antara pokok pembahasan akidah adalah apa? Tauhid. Jadi kalau akidah himpunan besar, maka di dalamnya ada himpunan kecil namanya apa? Tauhid. Namun karena tauhid adalah pembahasan utama akidah. Pembahasan utama akidah tauhid. Pembahasan utama akidah adalah pembahasan apa? Tauhid. Maka terkadang akidah dikenal dengan tauhid. Karenanya sebagian ulama menulis buku akidah dengan judul tauhid. Contoh misalnya dalam Sahih Bukhari banyak kitab-kitab, ada kitab inilah, kitab anulah. Ada di bagian belakang-belakang, bagian akhir Sahih Bukhari disebut Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Warrad alal Jahmiyah. Kitabut Tauhid, Warrad al Jahmiyah. Kitab Tauhid dan bantahan terhadap Jahmiyah. Ya. Maka itu maksudnya tentang akidah, tapi Imam Bukhari namakan dengan apa? Kitab Tauhid. Demikian juga misalnya Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid, Ibnu Khuzaimah. Demikian juga Ibnu Mandah punya buku judulnya Kitabut Tauhid, ya. Oleh karenanya banyak ulama menamakan buku mereka dengan buku apa? At-Tauhid, ya. Seperti Abu Mansur Al-Maturidi yang dinisbahkan kepadanya mazhab Maturidiyah, punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Ya, artinya bukan cuma Ahlus Sunnah, demikian juga kelompok-kelompok yang lain, mereka juga menamakan sebagian buku-buku mereka dengan kitab apa? At-Tauhid. Terserah ada bagaimana penafsiran mereka tentang apa? Tauhid. Tapi mereka menamakan akidah dengan tauhid. Ini salah satu istilah. Istilah lain yang kedua yang juga maknanya sama dengan tauhid adalah usuluddin. Usuluddin. Kita tahu sekarang dibuka kuliah usuluddin. Maksudnya kuliah apa? Akidah. Usuluddin. Kenapa dinamakan akidah dengan usuluddin? Karena diambil dari kata asal. Karena akidah landasan. Akidah adalah landasan dan agama dibangun dengan di atas landasan tersebut. Nah, penamaan asluddin, far'uddin, usul wal furu', pokok dan cabang ini tidak jadi masalah jika tidak dimaksudkan untuk mencampakkan furu'. Adapun seorang menamakan usul kemudian furu' dalam rangka untuk mencampakkan furu' tidak diperhatikan, maka ini salah, ya. Karena sebagian orang mengatakan usul akidah, furu' masalah fikih. Padahal di antara masalah fikih adalah salat misalnya. Siapa yang mau meremehkan salat? Ya, siapa meremehkan apa? Salat. Salat termasuk arkanul Islam. Ya, maka tapi kalau maksudnya usul dan furu' artinya prioritas utama adalah usul tanpa menyampingkan, mencampakkan furu', maka itu tidak jadi masalah. Penamaannya hanya sekedar skala prioritas, ya. Oleh karenanya para ulama yang menulis tentang tauhid misalnya, mereka juga perhatian terhadap masalah furu'. Semua, bukankah 4 imam semuanya perhatian terhadap masalah furu'? Perhatian atau tidak? Perhatian. Makanya ada imam-imam mazhab, mereka bahas masalah fikih. Imam Bukhari juga dalam Sahih Bukhari bukan bahas masalah akidah saja. Kebanyakannya masalah apa? Fikih. Kebanyakannya masalah fikih, masalah furu'. Jadi kalau orang menamakan usuluddin maksudnya skala prioritas tanpa mencampakkan yang furu', maka tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Oleh karenanya sebagian ulama menulis buku-buku dengan judul Usuluddin. Contoh Abu Hasan Al-Asy'ari punya buku judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini buku yang terakhir yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ketika dia mulai merubah madhabnya dari Mu'tazilah menuju Kullabiyah, kemudian mendekati Ahlus Sunnah, menuju Ahlus Sunnah. Meskipun tidak sempurna secara totalitas, tapi dia berusaha mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia tulis bukunya Al-Ibanah, yaitu penjelasan an usulid diyanah, tentang pokok-pokok agama. Maksudnya penjelasan tentang akidah.
Usuluddin maksudnya apa? Akidah. Contoh lagi misalnya Al-Ibanah Al-Kubra Ibnu Battah yang wafat pada abad keempat Hijriah 387 punya buku Syarah wal Ibanah an Usulid Diyanah. Syarah wal Ibanah, penjelasan dan pemaparan tentang Usulid Diyanah. Dia menamakan buku ini dengan Usuluddin. Demikian juga Abdul Qahir Al-Baghdadi wafat 429 Hijriah punya buku judulnya Usuluddin. Usuluddin ya. Taib. Di antara istilah yang sama seperti Al-Fiqhul Akbar. Sebagian ulama menulis buku akidah dengan judul Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqh di antaranya buku Al-Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Meskipun para ulama khilaf apakah valid penisbatan tersebut kepada Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan tidak valid karena perawinya bermasalah, dia datang dari 3 jalur, ada yang mengatakan valid, hanya saja dalam sebagian lafalnya ada lafal-lafal yang aneh seperti lafal-lafal yang digunakan oleh orang-orang filsafat padahal di zaman itu belum ada. Intinya dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah buku judulnya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Untuk menunjukkan akidah juga adalah fikih, tapi fikih besar. Adapun fikih hukum-hukum fikul asgar, fikul asgar. Demikian juga ada sebuah buku yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i judulnya Al-Fiqhul Akbar tentang akidah tapi penisbatannya tidak valid. Tapi penisbatan tidak valid. Tapi intinya mereka mengistilahkan akidah dengan Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih besar. Sama dengan Usuluddin. Baik. Yang terakhir sebagian ulama menamakan kitab akidah dengan As-Sunnah. As-Sunnah. Kenapa mereka menamakan kitab akidah dengan As-Sunnah? Padahal kita tahu sunnah itu mencakup akidah dan mencakup perbuatan hukum-hukum. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi namanya apa? Sunnah. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi namanya apa? Sunnah. Dan ingat yang dinisbahkan kepada Nabi juga bukan masalah amaliyah. Bahkan masalah akidah juga. Nabi bicara tentang akidah atau tidak? Bicara tentang akidah. Tentang melihat Allah. Tentang Allah di atas, tentang berbagai macam, tentang takdir, Nabi juga berbicara tentang masalah akidah. Sehingga lafal sunnah itu mencakup fikih amali, keseharian seperti wudu, salat dan yang lain. Dan juga mencakup lebih utama, mencakup tentang keyakinan. Nah, ketika para ulama menulis tentang buku akidah, mereka sering beri judul dengan as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Kenapa? Untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah atau akidah salaf dengan akidah Ahlul Bid'ah, akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Kenapa? Karena akidah yang ditulis oleh para ulama salaf dibangun di atas hadis Nabi. Dibangun di atas hadis Nabi. Sementara akidah mereka dibangun di atas filsafat, akal. Setelah itu, setelah akal mereka pastikan, baru mereka memfilter hadis yang cocok diambil, yang enggak ditolak atau ditakwil. Itu cara mereka. Jadi mereka akal dulu baru kemudian memfilter apa? Hadis-hadis. Adapun akidah Ahlussunnah enggak. Mereka dibangun di atas hadis-hadis Nabi, di atas sunnah Nabi, maka mereka menamakan buku akidah mereka dengan apa? As-Sunnah. Contohnya Al-Humaidi. Al-Humaidi gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 219 Hijriah punya buku judulnya Usulus Sunnah. Usul As-Sunnah. Imam Ahmad yang wafat pada tahun 241 Hijriah punya buku juga judulnya Usul Sunnah. Ada nama apa? As-Sunnah. Kemudian juga Ibnu Abi Syaibah punya buku judulnya adalah Sunnah. Abu Ali Hambal bin Ishaq bin Hambal punya buku judulnya As-Sunnah. Al-Barbahari punya buku Syarhus Sunnah. Ya. Al-Muzani punya buku judulnya Syarhus Sunnah. Maksudnya akidah. Sunnah itu maksudnya apa? Akidah. As-Sunnah li Ibnu Abi Asim juga tentang masalah akidah. Judulnya As-Sunnah. Ya. Usulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain juga maksudnya akidah. Imam Abu Daud dalam bukunya Sunan Abi Daud di tengah-tengah ada Kitabus Sunnah. Maksudnya kitab masalah apa? Akidah. Ini kenapa dinamakan akidah dengan sunnah? Karena akidah para ulama ahli sunnah wal jamaah dibangun di atas apa? Hadis. Paham? Bukan di atas akal. Sehingga nama ini untuk tamyiz, untuk membedakan. Maka muncullah mungkin istilah zaman sekarang bilang Ustadz Sunnah. Maksudnya sekedar membedakan ya. Ada yang bilang, oh itu Ustadz Sunnah, kita Ustadz wajib. Bukan itu maksudnya. Ustadz Sunnah itu maksudnya Ustadznya berusaha berbicara di atas apa? Dengan dalil. Bukan dengan logika semata ya. Ya bukan tapi untuk pembedaan. Untuk apa?
Pembedaan bukan untuk tazkiyah tapi untuk pembedaan sebagaimana para ulama dahulu menulis buku-buku akidah dengan judul apa? As-Sunnah. Paham? Baik, ada istilah-istilah yang tidak, contoh saya mungkin tambah di sini, istilah-istilah yang tidak pas. Misalnya mereka mengatakan tentang akidah disebut dengan ilmu filsafat, misalnya. Ilmu filsafat. Filsafat ini istilah digunakan oleh sebagian ahlul bidah, mereka ilmu akidah maksudnya belajar apa? Filsafat. Ya, ini mungkin tidak pas. Atau mereka istilah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam maksudnya tentang akidah, tentang bicara tentang Allah. Sebenarnya ilmu kalam. Pembahasan al-kalam maksudnya masalah tentang teologi tapi dengan metode mereka. Ini istilah yang mungkin tidak pas tapi digunakan. Digunakan ilmu kalam maksudnya untuk pembahasan apa? Akidah ya. Ada lagi mungkin istilah mungkin ilmu metafisika ya. Contoh, ini juga maksudnya pembahasan di balik alam. Ini istilah digunakan oleh orang filsafat. Metafisika maksudnya mawara al-alam, pembahasan tentang teologi, tentang Tuhan. Ini juga akidah, tapi istilah yang mungkin kurang pas ya. Tapi istilah ini ada, digunakan oleh sebagian orang. Maksud mereka adalah membahas masalah akidah. Tapi paham sampai sini? Yakin? Tanpa ada keraguan? Baik, kita lanjutkan. Adapun pembahasan ilmu akidah secara global. Apa sih yang dibahas dalam ilmu akidah? Ilmu akidah. Ilmu akidah itu luas. Semua tentang masalah keyakinan disebut dengan ilmu apa? Akidah. Yang inti, ini banyak sekali coret-coretnya ya. Ini inti. Masalah keimanan adalah inti. Perhatikan. Masalah keimanan inilah inti. Baik. Inti dari masalah akidah itu ini. Ini inti masalah akidah. Masalah iman, rukun iman. Rukun iman inilah inti akidah. Karena itulah yang dibahas tentang masalah keimanan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu inti dari pembahasan akidah. Pembahasan akidah tidak keluar daripada ini. Ya, kalau bukan bahas masalah tentang Allah dengan berbagai macam pembahasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, tentang masalah syirik dan yang lainnya, itu ilmu akidah. Atau belajar tentang malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, ya. Yang bantahan terhadap orang yang menolak tentang adanya malaikat, itu namanya ilmu akidah. Kitab-kitabnya terkait dengan kitab suci untuk diyakini bahwasanya kitab ini turun dari Allah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, ya. Ini bahas tentang akidah. Tentang para rasul yang pertama, rasul kedua dan seterusnya sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, ini masalah akidah, ya. Kenapa? Karena kita meyakini dia utusan Tuhan. Tuhannya kita enggak lihat. Tapi kita yakini dia utusan apa? Tuhan. Makin terkait dengan keyakinan. Maka ini pembahasan akidah. Kita lagi hari akhirat. Hari akhir banyak pembahasan. Mulai dari ihtidhar ketika akan meninggal. Dari sakratul maut. Ihtidhar ketika malaikat akan mencabut nyawa. Kemudian kematian. Nyawa sudah dicabut. Berpindah ke alam barzah. Kemudian ada adab barzah. Ada nikmat barzah. Ada dhammatul qabr. Kemudian setelah itu hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats dengan berbagai macam kejadian Yaumul Ba'ats, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya. Sidang, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian zulmah, kemudian sirat, kemudian surga atau neraka. Ini semua Yaumul Akhir, ini juga masalah keyakinan. Dibahas dalam akidah. Kemudian masalah takdir bahwasanya segala sesuatu terjadi sebelumnya sudah Allah tulis, sudah Allah catat. Semua yang terjadi tidak ada yang meleset dari apa yang Allah catat. Karena itu kesempurnaan Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu dengan ilmunya sebelumnya, dicatat sebelumnya, kemudian terjadi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah saya bahas panjang lebar dalam buku saya Syarah Rinci Rukun apa? Iman. 2 jilid ya. Ini pembahasan inti akidah sebenarnya, dan ini sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Orang beriman tentang Allah,
ditauhidkan, tentang malaikat, tentang kitab-kitabnya Rasul, hari akhir, takdir ini mudah. Namun kenapa buku akidah menjadi tebal? Karena banyak penyimpangan. Karena banyak apa? Penyimpangan. Orang bebas berbicara, orang bebas mengomentari. Nah, kita untuk mengajak orang kepada kemurnian akidah tidak mudah. Karena banyak syubhat. Ketika banyak syubhat, maka ulama bikin kaedah-kaedah untuk menepis syubhat tersebut. Jadilah pembahasan akidah panjang. Kita bawakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka enggak begitu maksudnya begini. Masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Masing-masing punya akal sendiri. Masing-masing punya syubhat sendiri. Akhirnya jadilah buku akidah menjadi tebal. Pada dasarnya pembahasan akidah itu pembahasan yang sedikit. Seperti bukunya Syekh Utsaimin tentang Nubzah fil Aqidah, tentang ringkasan akidah, sedikit. Seandainya seorang tidak mengenal syubhat, tidak pernah masuk dalam dunia internet untuk melihat syubhat, cukup selesai. Dia belajar itu sudah cukup selesai. Tapi karena syubhat tidak bisa dihindari, entah dia lihat langsung internet atau disampaikan sama temannya, maka terpaksa dia belajar. Karena syubhat ini membuat dia ragu. Akidah yang tadinya kokoh bisa dia apa? Ragu. Kalau udah ragu, akidahnya sudah enggak beres. Akhirnya sudah tidak beres. Ya. Nah, ini inti dari pembahasan masalah akidah. Intinya, ini inti. Nah, adapun yang lain adalah pelengkap. Lain adalah pelengkap. Ini pelengkap langsung. Ini pelengkap langsung. Pelengkap primer maksudnya, kalau kita bahasanya. Kalau ini pelengkap sekunder ya, atau tersier ya. Baik. Ketika kita belajar rukun iman, mau tidak mau kita akan belajar tentang keutamaan sahabat. Contoh keutamaan sahabat. Kenapa kita harus belajar keutamaan sahabat? Karena di sana ada kelompok yang mengkafirkan sahabat. Paham? Sementara hadis-hadis yang sampai kepada kita melalui jalur para sahabat, dan hadis-hadis tersebut hadis tentang akidah. Hadis tentang akidah. Al-Quran sampai kepada kita juga melalui para sahabat. Kalau kita mengkafirkan sahabat saja, misalnya kita mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mungkin 5.000 hadis sudah hilang. Kalau dia kafir, periwayatnya kita tolak semuanya. 5.000 hadis hilang, berarti akidah sudah banyak hilang. Kalau kita mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, seperti orang Rafidhah, tambah lagi. Abu Hurairah enggak cukup, tambah Aisyah. Kafir lagi, ribuan hadis juga hilang. Kalau kita kafirkan lagi Anas bin Malik, tambah lagi hilang. Kalau kita kafirkan Abdullah bin Amr bin As, tambah lagi hilang. Minal muksirin, termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Anas bin Malik, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ini semua kafir, hadis hilang semua. Terus hadisnya mana? Hadis Ahlul Bait. Hadis riwayat Ali. Coba kumpulkan hadis Ali yang sahih. Cuma sedikit. Hasan Husain yang sahih. Cuma sedikit. Tidak bisa membentuk akidah, paham? Dan Rasulullah tidak pernah membatasi akidah pada Ahlul Bait saja. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal yang bukan Ahlul Bait, dikirim ke Yaman untuk berdakwah akidah. Itu tidak? Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Kau akan mendatangi Ahlul Kitab, dakwahi mereka. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada mereka yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi tidak ada bahwasanya akidah hanya dibatasi oleh Ahlul Bait. Tidak, Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal untuk dakwah tauhid. Rasulullah SAW mengirim Abu Musa al-Asy'ari yang juga bukan Ahlul Bait untuk berdakwah tauhid di Yaman, dan para sahabat bertebaran. Ibnu Mas'ud ke Kufah mendakwakan tauhid. Di mana-mana bukan Ahlul Bait. Sehingga mau tidak mau kita bahas masalah sahabat, apa dia sahabat, apa syubhat-syubhat mengkafirkan sahabat. Ini pembahasan akidah akhirnya. Dimasukkan dalam pembahasan apa? Akidah. Pada dasarnya bukan. Contoh juga keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait kita bahas juga. Ahlul Bait itu siapa, keutamaannya bagaimana? Karena ada kelompok-kelompok yang gulu terhadap Ahlul Bait dan ada yang mengkafirkan Ahlul Bait atau memusuhi Ahlul Bait. Seperti misalnya orang-orang Rafidhah yang gulu berlebihan, ekstrim kecintaannya kepada Ahlul Bait sampai akhirnya mengatakan sebagian Ahlul Bait imam mereka maksum, imam mereka maksum, imam 12 mereka maksum. Ali bin Abi Thalib maksum, Hasan maksum, Husain maksum, Ali Zainal Abidin maksum, Muhammad Al-Baqir maksum, Ja'far As-Shadiq maksum, terus sampai imam mereka maksum. Kalau sudah maksum, kalau kita yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah maksum, maka seluruh perkataan mereka adalah dalil. Paham? Seluruh mereka, Fatimah maksum karena putri Nabi, maka seluruh perkataan mereka dalil, semua perbuatan mereka adalah argumentasi, hujjah
Kalau begitu, kedudukan perbuatan dan perkataan mereka sama seperti perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh dijadikan apa? Hujjah. Karena enggak mungkin salah, berarti dalil. Kalau mereka maksum, berarti semua perkataan mereka apa adalah dalil. Semua perbuatan mereka adalah apa? Dalil. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan seorang maksum, sungguhnya kita mendudukan dia sama dengan Nabi persis dalam masalah tasyri', dalam masalah pensyariatan. Hanya saja ini kita namakan wali, ini satunya kita namakan apa? Nabi. Namun secara tasyri' pembuatan syariat sama, tidak ada bedanya karena sama-sama apa? Maksum. Apalagi kalau mengatakan wali-wali yang maksum ini bisa mengkhususkan hadis Nabi. Lebih repot lagi. Bisa mengkhususkan hadis Nabi atau bisa memansuhkan hadis Nabi, lebih repot lagi. Sehingga kalah akhirnya hadis Nabi dengan hadis-hadis yang datang belakang. Oleh karena orang Rafidhah ketika mereka berbicara tentang hadis, bukan cuma hadis Nabi Muhammad SAW saja. Ada hadis Muhammad Al-Baqir rahimahullah, ada hadis Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq rahimahullah, ada hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam yang mereka juga jadikan sebagai dalil. Jadi bukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW saja. Sehingga akhirnya kita membahas tentang Ahlul Bait. Di antara dalil bahwasanya Ahlul Bait tidak maksum, contoh sederhana yang pernah kita sampaikan dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukankah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Fatimah radhiyallahu anha, wanita yang sangat mulia yang dijamin masuk surga oleh ayahnya Rasulullah SAW, datang kepada Abu Bakar minta harta warisan? Ya tidak? Sudah kita sampaikan belum? Sudah. Fatimah datang minta harta warisan kepada siapa? Rasulullah, kepada Abu Bakar. Sementara Abu Bakar ada hadis yang sampai kepada dia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi tidak ada harta warisan. Apa yang kami tinggalkan semuanya menjadi apa? Sedekah. Maka di sini yang salah Abu Bakar atau Fatimah? Fatimah. Dia tidak tahu ada hadis dari bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bingung menghadapi masalah ini, tapi Abu Bakar tetap berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ini contoh nyata bahwasanya Fatimah tidak maksum. Ada ilmu yang dia tidak tahu. Sehingga dia meminta harta warisan padahal tidak ada harta warisan. Beda dengan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi yang lain tidak ada yang minta harta warisan karena mereka tahu hadis tersebut. Fatimah ada uzur karena dia tidak tahu. Istri-istri Nabi tahu dia tidak ada yang minta harta warisan. Padahal harta warisan bukan cuma untuk anak, tapi juga untuk istri-istri, ya atau tidak? Tapi kita lanjutkan di antara kenapa dibahas Ahlul Bait? Karena ada orang yang berlebihan kepada Ahlul Bait. Di samping itu ada juga nawasib yang membenci Ahlul Bait. Bangga ketika membunuh Ali bin Abi Thalib seperti Abdurrahman bin Muljam, dia bangga setelah ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka perlu dibahas, ini masalah akidah, pelengkap dari masalah keimanan. Contoh seperti muamalah terhadap penguasa yang zalim. Ini juga bahasan akidah. Kan di sana ada kelompok mengkafirkan penguasa ketika melakukan dosa besar, mengkafirkan sehingga wajib untuk merontak. Itu orang Khawarij. Sebaliknya Mu'tazilah tidak mengkafirkan penguasa tapi wajib untuk memberontak. Ahlu sunnah di tengah-tengah mengatakan tidak wajib untuk memberontak. Apa penguasa zalim? Kalau suruh maksiat jangan ikuti. Tapi jangan memberontak. Kalau suruh ketaatan kita wajib untuk menjalankan. Tapi tidak boleh memberontak karena hadis-hadis Nabi begitu banyak melarang terjadinya pemberontakan sehingga akan menimbulkan pertumpahan darah. Maka dibahas dalam masalah akidah. Contoh lagi masalah akhlak mulia. Sebagian buku akidah menyantumkan tentang masalah akhlak yang mulia. Saya sebutkan dalam akidah wasithiyah. Di antaranya seperti Al-Muzani menyebutkan masalah akhlak. Akidah wasithiyah sendiri menyebutkan masalah akhlak. Karena akhlak adalah konsekuensi dari keimanan. Contoh juga dibahas masalah fikih seperti masalah al-mashu alal khuffain, bahwasanya bolehnya mengusap ketika wudu, bolehnya mengusap khuf tanpa harus membuka khuf, sepatu diusap tanpa harus dibuka sepatu. Ini sebagai masalah, ini masalah fikih sebenarnya. Tapi kenapa di masalah akidah? Untuk membedakan antara Ahlussunnah dengan Rafidhah misalnya. Karena Rafidhah menolak fikih tersebut. Padahal hadis tentang al-mashu al khuffain diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Mutawatir, sehingga tidak diragukan lagi ini perkataan Nabi. Lah, ketika kamu tidak mengamalkan, kamu tidak berakidah tentang masalah ini. Ini sebenarnya masalah fikih. Tapi saking banyaknya yang meriwayatkan di kalangan sahabat, sekitar 50 sahabat lebih. Kalau ini jangan lewat depan ya. Ada apa namanya? Di belakang kamera ya.
bagi yang lain semuanya ya. Kalau ada yang mau lewat depan, lewat belakang apa? Kamera biar tidak mengganggu penonton di YouTube dan apa? Facebook ya. Sekedar pemberitahuan. Jadi dibahas karena terlalu banyak sahabat yang meriwayatkan tentang al-mas'u al-khuffain sehingga sampai pada derajat yakin mutawatir. Kalau ada yang mengingkari seakan-akan dia mengingkari suatu keyakinan. Padahal ini masalah fikih sebenarnya, tapi dibahas dalam masalah akidah karena ada keterkaitan dengan keimanan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini namanya pelengkap-pelengkap tapi dia pelengkap-pelengkap primer terkait langsung dengan masalah keimanan. Selanjutnya ada masalah pelengkap sekunder, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala ya. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.